dari usaha online tahun 2018, tapi cuma jualan dessert aja. Terus kembang terutama waktu COVID. Terus tahun 2022 kita memutuskan bikin kafe. Jadi ada orang buat ngambil tujuannya sebenarnya awal cuman ada orang buat ngambil pesanan-pesanan online kita, jadi ada tempatnya. Kita berkembang buat menambah menu makanan Korea dan segala macam. Jadi dari berawal dari situ tahun 2022 ada Plus 82 ini. Terus kalau untuk tantangannya ya pasti pertama di sistem masak dan segala macam chefnya. Jadi lebih ke SDM sih waktu awal. Terus harga waktu itu kan kita belum dapat harga supplier kayak sekarang, jadi itu harganya tuh jauh lebih mahal. Terus customer banyak yang protes dan segala macam. Tantangannya kayak gitu sih, sama paling di marketing. Pemasarannya kita pakai Instagram, nggak works, nggak bekerja. Terus tiba-tiba ada beberapa orang yang kesini tuh upload di TikTok, terus jadi rame. Saat itu kita lebih ke TikTok. Targetnya pasti orang kerja, anak kuliah, keluarga sih. Makanya banyak menu-menu yang lucu-lucu buat anak-anak gitu. Jadi awalnya itu kita malah bikinnya tuh menu namanya DIY mochi. Nah itu yang awalnya rame. Nah karena kita ngelihat oh yang DIY itu pada suka ternyata. Terus karena di situ banyak yang ngerayain birthday gitu sama teman-temannya. Terus kan bingung mau ngasih surprise-nya tuh apa. Terus kita ngide makanya bikin cake art itu yang kayak DIY cake gitu. Jadi akhirnya kita launching itu. Pastinya harus konsisten rasanya, terus harus ada something new. Memang susahnya di situ. Kayak misalnya dulu kita mungkin ramenya karena mochi, terus mulai agak turun kita datengin ramyeon. Mulai agak turun kita datengin mesin latte art ini dari Korea. Jadi inovatif, terus konsisten rasa sih harusnya pada berani. Sebenarnya kita itu kebalikan dari kafe-kafe lain karena kita berangkat dari desain, kita tuh lebih jualan minuman dan desain lucu. Jadi makanan berat tuh justru malah jadi pelengkap. Kenapa? Soalnya kita tuh kafe Korea, kan banyak orang yang nggak tahu kalau bahannya tuh kan mahal. Makanya restoran Korea tuh sebenarnya mahal-mahal tuh karena bahannya itu memang mahal-mahal. Nah karena kita tuh kafe, jadi kita lebih menjualnya desain sama itu. Nah kalau kualitasnya ya puji Tuhan, kalau rame berarti kan kualitasnya desain ya pasti endorse, jaga kualitas itu, jaga inovasi terus sih. Nah itu juga tantangannya, soalnya harus inovasi, harus mikir terus ya. Jadi kalau orang bilang restoran tuh passive income, menurutku enggak. Restoran tuh sangat-sangat aktif. Kitanya harus aktif, harus jual terus. Menjaganya ya kita marketing terus sih. Kalau kita lihatnya ternyata yang datang tuh orang-orang muda, jadi kita memang banyak masuk ke media TikTok. Iya, jadi kita akan ikut bazar, tapi malah nggak di Semarang, tapi di luar kota. Gitu, di Jakarta. Pendapatan paling besar pertama dari kafe, kedua tuh dari jualan online kita, namanya tuh Sugar Mama Treats. Jadi kedua pendapatan besar kita dari itu. Sebenarnya malah menurutku SDM ya, soalnya mereka kan jantungnya di sini. Kalau makanannya resepnya udah bagus, terus vibes-nya udah enak, tapi SDM-nya kurang. Menurutku ya celahnya di situ. Jadi kita biasanya sering evaluasi itu sama anak-anak di sini. Oke, kita tuh
punya peraturan, jadi begitu masuk itu semuanya kumpul yang shift pagi, doa bareng, terus kita sebutin visi misi kafe bareng-bareng gitu, sama evaluasi. Jadi kayak kemarin tuh ada masalah apa, gini, nah ditampung semua. Nah ditampung kan hampir tiap hari kan aku kesini, jadi kita bicarain yang tentang masalah-masalah ini. Bisa bilang devosi, jadi kalau pagi itu kita emang ada itu setiap pagi. Karena yang pasti, karena yang paling besar SDM, gaji karyawan, street air, wifi, kayak gitu. Terus yang pasti ya bahan baku, fish, ya kayak tadi ya, di luar air apa kan kita ada pest control, ada apa di servis kayak gitu. Terus kita ada biasanya undang berapa bulan sekali deep cleaning, undang dari luar kayak gitu. Kak, makasih ya Kak. Sama-sama.